Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Puji nama Tuhan, Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, kita akan membacakan pengakuan iman GBI secara ringkas. Saya jemput jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Kita mulai. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Silakan duduk jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom generasi muda yang hebat, Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, dan talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya setiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Makassar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami Bapa, ajaib Engkau Tuhan, hebat Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan Kau boleh sertai kami, Kau boleh menuntun kami Bapa. Hingga saat ini Tuhan kami masih boleh ada bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan. Tetapi itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu yang Engkau berikan bagi kehidupan kami. Kami mau bilang Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami mau bilang kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau, yang selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri. Engkau Tuhan ada bagi setiap hidup kami. Engkau yang pelihara kami, Engkau yang menuntun kami Bapa. Saat ini Tuhan kami memulaikan ibadah kami, Engkau berkati setiap ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Biar hanya satu pribadi yang ditinggikan. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan sukacita-Mu, nyatakan lawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan. Kami berada dalam hadirat-Mu, kami aman Tuhan. Kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang sakit, kami disembuhkan. Kami yang susah, kami dihiburkan. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Kami memulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Haleluya. Amin.
orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Percuma Tuhan, sama-sama kita mau katakan pujian ini dari awal. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan Percuma Tuhan, sama-sama kita katakan. saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Biar jemaat Tuhan saja yang katakan pujian ini dari awal. Katakan. Perhatikanlah bunga Tuhan. Apalagi kita orang percaya, Kau yang memelihara hidup kami Tuhan. Perhatikanlah, perhatikan Tuhan yang memelihara tanpa bekerja. Yakinlah bahwa saya dan saudara adalah kesayangan Tuhan. Kesayangannya Tuhan pelihara. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan pujian ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Lagi katakan, Saat menangis, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan, saat bersyukur. mari jemaat Tuhan dengan kasih Kristus kita bangkit berdiri. Katakan kau. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta, berseru kepada Tuhan. Dia yang Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Yesus,
saat bersyukur Tuhan Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kita katakan Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan pujian ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan lagi katakan pujian ini. Saat kau perlu, Kau yang tahu Tuhan, Kau yang mengerti setiap hidup kami, apa yang akan menjadi keperluan kami, Kau yang sediakan Tuhan. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat bersyukur Tuhan Mari jemaat Tuhan lagi katakan pujian ini. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan. Tuhan bekerja dalam segala keadaan. Saat walaupun dalam kesedihan kita Dia tahu. Saat bersyukur. Lagi jemaat Tuhan, dengan kesungguhan hatimu katakan saat kau perlu. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Kau bekerja Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali katakan saat bersyukur Tuhan berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh Yesus, mari jemaat Tuhan angkat suaramu bersyukur kepada Dia. Haleluya. Oh, Kau yang tahu isi hati kami Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Saat kami perlu Engkau Tuhan, Kau tahu. Saat kami minta Tuhan, Kau mendengar kami. Kami bersyukur Tuhan. Angkat pujianmu Bapak, darah yang diberkati oleh Tuhan. Naikkan sembahmu yang terbaik kepada Tuhan. Dia Tuhan yang telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Oh Yesus Tuhan, lebih lagi Tuhan Kau berkati hidup kami. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kau yang pelihara hidup kami Tuhan, Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Di saat kami lemah Kau kuatkan kami, di saat kami jatuh Kau angkat tangan kami Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh Yesus Tuhan, kami berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Rindu kami Tuhan hanya ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Rindu kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan.
Tuhan. Ini aku anakmu Tuhan. Jangan biarkan hidupku Tuhan berjalan sendiri. Terus pegang hidupku Tuhan. Kau yang perhatikan hidup kami Tuhan. Kau yang perhatikan masa depan kami Tuhan. We worship you Jesus. We worship you. We worship you Jesus. Kau Tuhan yang sungguh baik. Kau Tuhan yang teramat baik. Dengan apa kami membalas Tuhan? Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Selain kami bawa hati kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Segala gunung tunduk mendengar suara-Mu. Nama yang ajaib, nama yang perkasa. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas selamanya Tuhan. Si Engkau Tuhan, tiada janji setia ada padamu. Mendengar nama-Mu Tuhan, ku bersuka atas selamanya ku kasih Kau Tuhan. Kasih Engkau, tiada janji setia ada pada. Lagi sembah Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah, pujian kami, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas selamanya. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji setia ada padamu. Bersoraklah, pujian kami Tuhan, buat kuasa bagi gunung tunduk, laut mendengar nama-Mu yang dahsyat.
namamu Yesus. Ku bersuka atas selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi katakan pujian ini. Tiada janji seperti yang ada. Berikan sorak-sorak bagi yang mulia, bagi Tuhan kita. Haleluya. Nama yang dahsyat, nama yang menyelamatkan kami, nama Yesus. Kami siap untuk bersorak bagi nama-Mu Bapa. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita serukan. Amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita. Dia Tuhan yang layak terima segala pujian dan syukur kita. Dia ajaib. Biar bulan tak bercahaya. Katakan pujian ini. Biar langit bercahaya, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan kita, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lebih dahsyat lagi katakan pujian ini. Biar bumi akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan goncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang diberikannya pasti. Berjemaat Tuhan, angkat tangan bersama-sama kita katakan. Shalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalala. Yesus cinta saya. Katakan shalalalala, shalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalala. Yesus cinta saya. Kau mencintai kami, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Cinta-Mu tidak pernah pudar dalam hidup kami Tuhan. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Katakan, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan Yesus, tak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan. Sama-sama kita katakan. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta. Lagi katakan pujian ini. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Mari angkat tangan bersama-sama katakan. Shalalalalala. Asik. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalala. Shalalalalala. Aku cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Oke, malam hari ini kita mau sepakat buat gerakan bersama, amin. Yang setuju bilang oke, yang setuju bilang yes. Yes. Belum semua, yang setuju bilang yes. Yes. Oke, nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara boleh ikuti saya, boleh ikuti Kalita, boleh ikuti Kak April, boleh ikuti Hari dan teman-teman tamborin di depan. Buka kedua kakinya.
Oke, tangan ke depan. Tangan ke depan, oke. Shalalala. Sambil nyanyi. Shalalala. Lihat kiri kanan katakan, shalalala. Shalala. Asik, manis-manis senyum anak-anak Gold CC. Cinta Yesus. Shalalalalala. Yes. Lagi tangannya mana? Sama-sama katakan pujian ini. Syalalala. Syalalalalalala. Yesus. Are you ready? Syalalalalalala. Hanya cinta Yesus. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi katakan. Syalalalalalala. Yesus cinta saya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Teman-teman saudara, saya yakin lagu yang kedua ini lebih dahsyat lagi kita mau nyanyikan karena lagu ini sangat memberkati kita semua. Mari bertepuk tangan di atas kepala, come on. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Come on. Tak ingin kompromi. Mari jemaat Tuhan, lebih dahsyat lagi kita kata pujian ini. Hal yang dapat dukakan hatimu, tak mau yang telah bebaskanku. Yesus kebenaranku adalah pilihan. Bersama Tuhan kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Come on. Katakan, kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Amin. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama angkat tanganmu, katakan, jika ku akui setia dan adil, Kau kan mengaku. Mari jemaat Tuhan siap-siap kita mau melompat bagi Tuhan kita. Dari segala yang jahat, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Katakan, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di waktuku, kata firman-Mu yang telah bebas. Katakan, Yesus kebenaranku adalah pilihanmu.
Berjemaah Tuhan, angkat tangan bersama-sama, katakan, kau mau bagi dunia ini lagi. Saya yakin bisa lebih dahsyat lagi kita katakan pujian ini. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata yang telah bebaskan kami, yang telah bebaskan. Yesus kebenaranku adalah pilih. Tak mau ku hidup di luar tutur kata yang telah bebaskan kami, yang telah bebas. Katakan Yesus, Yesus kebenaranku adalah pilihanku. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sukacitamu memenuhi kami di tempat ini Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau hadir melawat setiap hati kami Tuhan. Berjemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. katakan tak terbatas kasih-Mu. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musuh hidupku. Ku
redahku. Kau hadir untuk mengangkat hidup kami Tuhan. Ku tak akan hidupku. Mari sama-sama kita katakan, terbatas kuasa tak terduga. Kau yang ku andalkan, yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musibah. Katakan, tak terbatas kasih-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, tak terduga cara-Mu. Kau yang kami andalkan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas kasih-Mu. Terduga jalan-Mu Tuhan, tak terduga jalan-Mu. Yang ku percaya di segala musibah. Menjemaat Tuhan, sekali lagi saja kita semua untuk bangkit berdiri. Berjemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, ku berangkatku berubahku cara-Mu, cara-Mu menuntutku. Tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu, dan cara-Mu mengubah hati kami. Cara-Mu menuntut kami. Tak terbatas di dalam terbatas kasih-Mu Tuhan, terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Yang ku percaya di segala musibahku. Berjumpa Tuhan sambil angkat tanganmu, kita katakan pujian ini. Kata-kata terbatas, tak terbatas.
tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Yes. Saya mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawatan-Mu kami rasakan. Kami tahu Tuhan Kau sudah menjamah pribadi demi pribadi. Dan malam hari ini Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa sore hari ini, biar hati kami menjadi seperti tanah yang subur. Sehingga saat kami ditaburi benih firman Tuhan, benih itu bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Sehingga buahnya dinikmati oleh banyak orang. Kami serahkan Tuhan Yesus, pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami yakin dan percaya firman Tuhan yang disampaikan tidak akan pulang dengan percuma. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam satu nama. Nama yang di dalamnya kami beroleh keselamatan. Nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adikku sekalian. Baik. Diberi tepuk tangan dulu buat tim pemuji dan penyembah. Luar biasa ya. Saya pikir begini tuh Kamehameha ya. Saya taunya Kamehameha begini ya. Ya luar biasa malam hari ini. Coba lihat samping kiri kanannya, engkau luar biasa malam hari ini ya. Lihat. Yes, gitu. Dan saya yakin dan percaya kita luar biasa karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Oke, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berbicara, tema bulan ini adalah the skin. Dan kita akan berbicara tentang circumstance. Ya, apa itu circumstance? Seringkali kita ketemu dalam kehidupan kita, keadaan yang sebenarnya tidak menyenangkan. Boleh saya sebut dengan kata penderitaan. Ya, seringkali kita ketemu, atau ada suka di sini yang suka menderita? Oh saya seneng Kak, karena kalau saya suka menderita, apalagi kalau diputusin sama pacar. Atau ditolak gitu ya. Menembak 11 kali, ditolaknya 12 kali. Gitu ya. Siapa yang suka di sini menderita? Otomatis tidak ada. Saya yakin dan percaya kita semua tidak suka di dalam keadaan yang menderita. Kita tidak suka dalam keadaan yang pusing atau pening. Atau kita tidak suka dalam keadaan di mana kita harus memilih mungkin. Ya, tapi malam hari ini, circumstance akan berbicara tentang keadaan di mana kita tidak nyaman. Dan itu berbicara tentang penderitaan. Ya, kalau saya berbicara penderitaan, matanya jangan melotot gitu dong, ya santai aja. Kalau tadi pagi kita sebut-sebut dengan penderitaan, semuanya orang melihat dan tegang. Gitu. Tapi malam hari ini saya mau kita semua belajar malam hari ini. Bahwa di dalam penderitaan akan ada sesuatu yang Tuhan kerjakan buat engkau dan saya. Yang ngerti katakan amin. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Kita buka 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan yang ke-16. Nah, yang sudah ketemu katakan amin. Oke, saya jemput semuanya, kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan secara bergantian. Yang berjenis kelamin laki-laki, silakan membaca ayat yang genap. Ya, yang berjenis kelamin perempuan atau wanita, silakan membaca ayat yang ganjil. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-16. Yang siap katakan amin. Oke, baik ya, saya sudah katakan tadi ayat yang 10 untuk yang laki-laki, yang ganjil untuk yang wanita. Baik, 3, 2, 1, ayat yang 10. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat yang ke-11. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu.
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Baik, silakan duduk. Berbagai orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya berdoa kita semua di tempat ini adalah pelaku-pelaku firman. Yang ngerti katakan amin. Baik, belakangan ini kita sering ketemu dengan istilah ya, teologi kemakmuran. Dan sayangnya, dan seringkali teologi kemakmuran ini banyak berkembang di gereja-gereja seperti kita yang beraliran karismatik. Ya. Teologi kemakmuran berkata kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita ikut sama Tuhan, maka kita auto kaya. Auto lepas dari penderitaan, auto lepas dari masalah. Ya. Sebagian itu betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Ya. Ada banyak orang yang menganggap pada saat kita ikut Yesus, maka akan kaya karena ada firman-Nya. Apa itu firman-Nya? Dia kaya, kemudian miskin supaya menjadikan kita kaya. Ya, di otak kita kemudian berpikir tentang materi, betul tidak? Makanya tidak heran kalau banyak gereja akhir-akhir ini diisi oleh orang-orang yang ingin menjadikan Tuhan sebagai alat untuk memuaskan hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsunya? Mendapatkan kekayaan. Ya, dan semakin banyak dan semakin sedikit orang yang mencari kebenaran. Ya. Gereja akhir-akhir ini mempergunakan Tuhan, bukan mau dipergunakan oleh Tuhan, bukan mau menjadi alatnya Tuhan, tapi mencoba menjadikan Tuhan sebagai alat kampanyenya. Tuhan, saya mau pokoknya tahun 2025 saya menjadi miliarder. Wah, seperti itu doanya. Ada banyak orang yang karena nafsunya mempergunakan Tuhan, memperalat Tuhan, walaupun sebenarnya Tuhan tidak bisa diperalat. Tetapi di dalam pikirannya, dia melakukan seperti itu. Ya. Saya berdoa malam hari ini, kita semua di tempat ini, datang ke tempat ini, bukan mau cari supaya kita menjadi kaya secara finansial, tetapi kita kaya akan hikmat. Yang ngerti katakan amin. Ya. Mari kita sama-sama belajar. Bersamaan dengan hal tersebut, saya mau sampaikan bahwa, mohon maaf, di tempat ini, boleh cek rekaman-rekamannya, kita jarang sekali berbicara tentang berkat. Tetapi kita berbicara tentang pengajaran, karena pengajaran akan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, kalau kita berbicara tentang kekayaan, ingat yang Tuhan berikan adalah kekuatan untuk mendapatkan kekayaan, bukan kekayaan itu sendiri. Saya seringkali menyebutkan dalam khotbah-khotbah saya, waktu Tuhan saja kekurangan uang, apa yang dilakukan? Dia suruh Petrus pergi mancing. Ya, kenapa dia tidak suruh Petrus rogoh kocekmu, kamu akan dapat 2 koin. Tapi yang dilakukan adalah pergi mancing. Ya, Tuhan tidak pernah membuat kita kaya seketika. Yang membuat kaya seketika itu namanya ngepet. Ya. Sama apa lagi? Jaga-jaga lilin, ngepet, apalagi tuyul dan lain sebagainya. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai alat, maka tidak ada bedanya kita gereja ini dengan Gunung Kawi. Yang ngerti katakan amin. Makanya di tempat ini kita akan jarang berbicara mengenai berkat, tetapi kita berbicara mengenai pengajaran yang sehat. Ya, gereja kita mencanangkan, kita menjadi gereja yang sehat. Pertumbuhan itu Tuhan yang berikan. Tetapi mari kita pemimpin gereja termasuk saya di dalamnya memastikan bahwa gereja itu adalah sehat. Kalau gereja itu sehat, maka pertumbuhan itu efek atau dampak dari kesehatan tersebut. Yang ngerti katakan amin. Nah, kita akan yang pertama, penderitaan bukan, sebelum saya jauh berbicara mengenai circumstance atau penderitaan yang kita alami, saya mau disclaimer dulu ya bahwa penderitaan itu bukan sesuatu yang menunjukkan kebaikan atau tanda hidup yang suci. Karena begini, banyak orang yang merasa kalau dengan dia menderita Tuhan akan disenangkan. Makanya banyak ya di beberapa negara ada Kristen yang hidupnya secara askese. Askese artinya dia hidupnya itu menyiksa diri, betul-betul menyiksa diri. Dia ambil cambuk, dia pukul-pukul badannya, ya karena mengingat akan penderitaan Yesus, karena mereka merasa bahwa mereka dengan menyiksa hidupnya, maka mereka akan mendapat perkenanan Tuhan. Itu bertentangan dengan Injil. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saya ini mengasihi Tuhan, tetapi dengan sengaja membuat dirinya menderita, sebenarnya dia sedang menggunakan kekuatannya sendiri. Dan itu berlawanan dengan prinsip Injil. Dibenarkan oleh karena iman, yang ngerti katakan amin. Berarti ada yang salah di sana. Ya makanya saya mau katakan,
penderitaan bukan sesuatu yang menunjukkan kebaikan atau tanda hidup yang suci. Artinya kita jangan mencari-cari penderitaan. Atau ada yang di sini mencari-cari penderitaan? Ya, Kak semuanya saya mau menderita, apa itu? Pokoknya setiap kali saya berharap, setiap kali saya nembak saya ditolak. Kayak enggak gitu juga. Gitu ya, nembak ditolak, nembak ditolak. Enggak seperti itu juga, ya, yang batu-batu kelihatan. Ya. Loh, ada juga orang yang dia merasa kalau dia menderita, maka Tuhan akan memberikan sesuatu buat dia karena dia merasa penderitaannya menyenangkan hati Tuhan. Itu juga prinsip yang salah. Ya, ada orang yang merasa seperti itu. Setiap kali dia menderita, dia pikir dia akan mendapatkan sesuatu. Jadi seolah-olah Tuhan disenangkan dengan penderitaannya. Seolah-olah Tuhan itu senang kalau kita menderita. Hati-hati dengan pemikiran seperti ini. Yang kedua, penderitaan juga bukan artinya seseorang itu berdosa. Atau penderitaan itu hukuman dari Tuhan. Karena tidak semua penderitaan itu karena dosa. Nanti kita akan sama-sama belajar. Nah saya kasih contoh misalkan, cerita tentang Ayub. Ayub digambarkan sebagai orang yang saleh di muka bumi. Bahkan saking salehnya, kalau anak-anaknya habis pesta. Ya, habis pesta, tahu habis pesta yang begini-begini kan gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia akan potong korban penebus salah, korban bakaran, korban apa lain sebagainya. Untuk supaya anaknya jangan sampai kalau anak saya berdosa. Pada saat dia teler, dia haid, wah sebenarnya haid juga sudah dosa. Ya kan? Dia menghina Tuhan. Sampai seperti itu. Ayub kurang saleh apa. Tetapi kita tahu ceritanya bahwa dia menderita. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidupnya. Siapa yang berani bilang di sini Ayub orang berdosa? Ada yang berani bilang? Tidak ada yang berani ngomong. Makanya penderitaan bukan tanda orang itu berdosa atau semata-mata hukuman dari Tuhan. Hal yang sama Tuhan Yesus pernah terjadi waktu dia sedang berjalan, kemudian dia bertemu dengan orang yang buta, dan kemudian murid-murid Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, siapa yang berdosa, orang tuanya atau dia? Nah memang waktu zaman itu orang berpikir, setiap kali ada penderitaan itu pasti karena dosa. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Bukan orang tuanya, bukan juga dia. Ya, mengerti maksud saya? Jadi dosa, jadi penderitaan bukan tanda seseorang itu berdosa. Zaman dahulu pendeta-pendeta kalau pergi ke rumah orang yang sakit. Kadang-kadang tidak ditanya dulu doanya apa, sakitnya apa, ditanya dosamu apa. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Makanya firman Tuhan berkata kepada kita semua malam hari ini. Yohanes 7:24 mengatakan janganlah kita menghakimi, tetapi hakimilah dengan adil. Nah saya mau dan Tuhan mau kita semua bergereja, berkomunitas memiliki value yang ini. Apa itu? Tidak menghakimi. Karena dengan adanya penghakiman, maka komunitas akan menjadi komunitas yang tertutup. Maka akan menjadi komunitas yang munafik. Tetapi mari kita di tempat ini pesan Tuhan yang pertama. Mari kita pagi hari ini menjadi umat Tuhan yang tidak suka menghakimi. Yang setuju katakan amin. Ya, sehingga pada saat orang terbuka kepada kita, kita bisa terima. Gereja bukan showroom, tetapi gereja adalah bengkel, tempat orang di mana dia diubahkan menjadi lebih baik. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi kalau ke gereja ketemu sama orang yang tukang pagosip, tenang, dia itu baru masuk kemarin. Masih di dalam perbaikan. Ya, ada orang yang suka pacarnya 5, itu juga baru diperbaiki supaya jadi 1 saja. Ya, gitu ya. Gitu. Ya, makanya coba kita lihat, kita rubah. Mari kita kembali ke dalam penderitaan-penderitaan itu tadi ya. Jangan lanjut dengan ini. Ya, mari kita kembali bahas mengenai bagaimana kita menghadapi penderitaan. Nah, dari apa yang saya pelajari, mari kita buka bersama-sama dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-17. 1 Petrus 3 ayat yang ke-17, kita buka sama-sama, dikatakan di sana begini. Penderitaan seyogyanya, kalau dari apa yang kita baca dari 1 Petrus 3 ayat 17, dikatakan begini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, ada disclaimer-nya, jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Artinya begini, kalau kita berbicara tentang penderitaan, maka dibagi menjadi 2. Karena berbuat baik atau karena berbuat jahat. Ya, ini berdasarkan apa yang saya pelajari dan apa yang kita baca di depan kita. Penderitaan bisa terjadi karena 2 hal. Karena berbuat baik atau karena berbuat jahat. Nah tapi saya mulai dari belakang. Ada penderitaan yang disebabkan karena kita berbuat jahat.
Contoh, seperti siapa? Daud. Daud berbuat jahat kepada siapa? Uria. Dan apa yang terjadi? Tuhan ngomong begini, karena engkau berbuat jahat, ada hukuman buat engkau. Apa itu? Engkau akan keturunanmu akan kacau balau memperebutkan singgasana. Ngerti maksud saya? Karena nanti dicerita di bawahnya, Absalom kemudian akan mencoba merebut tahta Daud. Absalom itu siapa? Anaknya sendiri. Sehingga Daud menjadi pelarian lagi. Kita mengerti sendiri, sewaktu Daud dikejar sama Saul, di kemudian hari dia menjadi pelarian lagi. Karena merupakan hukuman dosa, akibat dosa yang dia lakukan. Ya, itu contoh apa yang terjadi dengan Daud. Nah, khusus untuk yang ini, kalau kita menderita karena kita berbuat dosa, maka ingat baik-baik yang saya katakan malam hari ini. Yang kita butuhkan adalah pertobatan. Sama-sama ngomong pertobatan. Ya, kalau kita menderita karena kitanya yang nakal, kita butuh pertobatan dan perubahan hidup. Ya, jadi Kak, saya menderita sekali tadi Kak. Apa itu? Iya, soalnya pas kuliah saya ngantuk sekali. Kenapa kok bisa ngantuk sekali? Ya tadi malam saya tidur jam 5. Itu kesalahanmu berarti. Yang kamu perlu rubah adalah kebiasaanmu begadang supaya tidak begadang. Itu nggak perlu ditengking. Kamu cuma butuh bertobat. Nanti mengeluh, Kak, nilai saya hancur Kak. Kenapa? Karena pelayanan. Padahal waktu dia komitmen pelayanan, bukan waktu mainnya yang dikurangi, tetapi waktu tidurnya yang dikurangi, sehingga mengganggu jadwal yang lain. Nah, ini juga perlu bertobat. Ayo coba lihat kanan kirinya, bertobat kok bro, sis. Nah, berarti
melepaskan aku daripadanya. Nah, berdasarkan apa dari tulisan Paulus? Di sana ada kata penganiayaan dan kelepasan. Artinya begini, kalau engkau mengalami penderitaan, yakinlah sebenarnya itu sudah satu paket dengan kelepasan dan penghiburan dari Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan takut dengan yang namanya penderitaan. Karena ada maksud dan tujuan Tuhan di dalamnya untuk kita orang percaya. Ya. Penderitaan dan kelepasan yang kita alami merupakan satu paket. 2 Timotius 3 ayat yang 11. Di sana ada kata dan di sana. Ya. Ini artinya kita harus mengerti apapun penderitaan di depan kita, apapun kesulitan, circumstance yang ada di depan kita, penyertaan Tuhan akan tersedia buat engkau dan saya. Yang ngerti katakan amin. Daud meskipun dia berdosa di hadapan Tuhan, tetapi dia bertobat. Dan tebak apa? Semasa dia dihukum, semasa dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, dia tetap disertai oleh Tuhan. Itu yang terjadi. Ya. Penyertaan Tuhan kadangkala membuat kita lepas dari penderitaan yang akan menanti. Tetapi juga kadangkala Tuhan menyiapkan penghiburan. Makanya ada dikatakan Tuhan adalah sumber penghiburan. Seringkali juga Tuhan tidak memberikan kelepasan, tetapi Dia membiarkan kita melewati penderitaan kita supaya kita menjadi lebih kuat. Makanya Dia sumber kekuatan. Ya. Makanya saya mau kasih tahu malam hari ini, pastikan kita pada saat kita melewati penderitaan itu, kita bersama dengan Tuhan. Pastikan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus terbiasa dengan penderitaan, apapun penderitaan. Tetapi pastikan, sekali lagi saya katakan, pastikan hidup kita ada bersama dengan Tuhan. Nah, berikutnya, lalu bagaimana kita harus merespon penderitaan yang kita hadapi? Nah, ini pertanyaan yang besar yang saya katakan tadi. Ya. Nah, karena begini, seringkali penderitaan itu juga adalah sebuah misteri. Pada saat kita ngalamin, kita tidak mengerti, kita belum mengerti. Itu menjadi sebuah misteri. Nah, yang dituntut adalah respon yang benar. Sama-sama katakan respon yang benar. Seringkali yang dituntut adalah respon yang benar dalam kita menghadapi penderitaan. Nah, apa yang pertama? Dari apa yang kita baca di dalam 2 Timotius 3 ayat tadi, dari 10 sampai dengan ke-16, 2 Timotius 3 ayat 14 dikatakan begini. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Artinya yang pertama, respon yang benar dalam kita menghadapi penderitaan adalah tetap berpegang pada kebenaran. Ya, jadi respon yang pertama yang harus kita miliki adalah tetap berpegang pada kebenaran. Karena begini, kenapa saya harus memberitahukan ini? Karena pada saat kita mengalami penderitaan, dunia itu menawarkan jalan pintas. Contoh, menderita karena miskin. Dunia menawarkan jalan pintas ngapain? Halo? Jaga lilin. Ngepet. Enggak juga, ya salah satu lah ya. Ilustrasi, gampang gitu ya. Tapi habis ini jangan tuduh tetangganya, kok tiba-tiba gak ada kerjaan, tiba-tiba dia kaya. Enggak, jangan ya. Gitu. Ya, dunia menawarkan itu. Mohon maaf buat wanita yang di luar sana. Dunia menawarkan apa? Jual diri. Ya. Jadi peliharaan om-om. Wah. Itu jalan pintas semuanya. Pada saat dia mengalami penderitaan. Dunia itu menawarkan sesuatu yang lebih instan. Apalagi generasi sekarang lebih suka yang instan-instan. Ya, tidak mau proses. Makanya kalau kita menghadapi penderitaan, respon pertama adalah kita harus berpegang pada kebenaran. Ada juga loh orang yang sakit penyakit. Orang yang mengalami sakit penyakit. Dia pergi kemana? Pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun. Dia pergi ke tempat di mana orang percaya di sana mencari, orang tidak percaya mencari kesembuhan. Dia mulai jual imannya. Ada juga loh orang yang mohon maaf nih. Ya, misalkan sudah umur berapa, belum dapat jodoh-jodoh. Akhirnya siapapun diiyakan. Mau yang namanya Abdul, Faris, siapa semua diterima semuanya. Ya.
namanya Nur Cahya, habis itu Nur Cahyanya sama-sama cowok lagi. Itu lebih parah lagi. Itu karena kenapa? Jalan pintas. Belum laku-laku Kak. Akhirnya yang berbeda iman saya terima. Wah, dunia menawarkan seperti itu. Makanya respon kita yang pertama harus berpegang pada kebenaran. Sama-sama ngomong, berpegang pada kebenaran. Ya. Kita semua malam hari ini mau berpegang pada kebenaran. Saya mau kasih tahu bahwa penderitaan yang kita alami ada campur tangan Tuhan di dalamnya, sehingga pada saat kita berpegang pada kebenaran, yakin dan percaya, Tuhan pasti siapkan kekuatan. Tuhan pasti siapkan jalan keluar. Tuhan pasti memampukan. Yang ngerti katakan amin. Apa itu? Ada bagian kita di dalamnya. Ini saya tidak berbicara tentang keselamatan. Keselamatan tidak ada bagian kita di dalamnya. Keselamatan hanya oleh karena iman. Tetapi untuk hidup dalam keselamatan, untuk hidup kita berpegang pada kebenaran, ada bagian kita. Yaitu apa? Berpegang teguh pada kebenaran. Ya. Makanya saat kita menderita, ingat kata-kata Paulus nih, Efesus 6 ayat 10 dikatakan begini. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, bukan kuat di dalam mbah dukun. Ya, bukan kuat di dalam siapa? Kita cari kebenaran di tempat lain. Ada banyak orang yang mencari kebenaran di tempat lain, tapi saya mau kasih tahu malam hari ini. Kebenaran itu hanya ada di dalam nama Yesus. Ya, apalagi kita mendengar belakangan ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang salah. Ya, siapa namanya yang sering muncul di FYP kita yang kemarin baru muncul di login, yang mengaku sebagai pendeta BS, ya sudah tahu ya kalau saya sebutan inisial BS ya. Waktu saya ngikutin Church Leader Conference, saya itu sebelahan persis sama dia. Waktu saya ngikut Church Leader Conference di GB Gilgal, dia sebelahan sama saya. Kebetulan ada kakak rohani saya, dia bilang, kok sebelah anti perpuluhan kan gitu, lirik-lirik gitu kan, anti perpuluhan. Kita mau foto bareng gitu kan, supaya ada buktinya. Cuman dia orang nggak bisa diem, sedikit apa pergi lagi, sedikit kemana lagi, tapi duduk di sebelah saya. Ya, mengeluarkan pernyataan, ada keselamatan di luar daripada Tuhan. Saya nggak mungkin menyembah Tuhan yang membiarkan begini-begini. Kristen progresif, dia nggak ngerti apa itu progresif. Hati-hati, banyak pengajaran yang salah. Itu juga menawarkan jalan pintas. Saya mau kasih tahu malam hari ini, tidak ada keselamatan di luar daripada Tuhan Yesus. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan jual Tuhanmu, tetap berpegang pada kebenaran, amin. Ya. Nah, makanya sekali lagi saya ulangi, Efesus 6 ayat 10, hendaklah kuatnya itu di dalam Tuhan, bukan di luar daripada yang lain. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana cara kita berpegang teguh pada kebenaran? Karena tadi respon ya berpegang teguh pada kebenaran itu masih umum, masih sangat, kalau kita mau jelaskan secara terperinci, ya mungkin sampai Lebaran kita nggak akan pulang ya, nanti disiapkan makan sama Anjas, gitu. Tapi sekarang malam hari ini ada beberapa poin, ada 2 poin kurang lebih. Bagaimana cara kita agar kita berpegang teguh pada kebenaran? Nah kalau kita dari pembacaan kita, kalau kita mulai dari pembacaan kita tadi dalam 2 Timotius 3, di ayat yang ke-14 dikatakan begini. Bagaimana cara kita berpegang teguh pada kebenaran? Paulus menasihatkan kepada Timotius, yaitu dengan cara mengingat orang yang telah mengajarkannya. Nah perhatikan, ini penting buat kita. Ini mengingat orang yang telah mengajarkannya. Siapa yang mengajarkan Timotius? Paulus. Kira-kira Paulus dapat teladan dari mana? Dari Yesus. Paulus mendapatkan juga teladan dari Yesus. Makanya Paulus pernah ngomong, apa yang telah kuterima langsung dari Yesus. Ya. Paulus mendapatkan. Ya, karena ternyata begini, sama halnya malam hari ini kita semua. Pastikan saat kita menderita, kita selalu mengingat teladan Yesus dalam kehidupan kita. Ibrani 12 ayat 3 mengatakan begini. Ingatlah selalu akan Dia. Perhatikan, kata mengingat diulang kembali. Jadi kalau kita mau berpegang teguh pada kebenaran, coba kita lihat siapa teladan kita. Ibrani 12 ayat 3 mengatakan, ingatlah selalu akan Dia. Dia dimasukkan di sini adalah Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang yang berdosa. Ya. Nah kita mau pada saat kita mengalami penderitaan, yang kita ingat adalah Tuhan Yesus. Kita kembali kepada Injil.
kebenaran. Nah, malam hari ini apa yang ada di depan kita untuk mengingat kembali pengorbanan dan penderitaan Yesus 2000 tahun yang lalu. Persekutuan kita dengan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Itu artinya kita mengingat kembali. Sama-sama katakan ingat. Nah, kata mengingat ini artinya juga berbicara mengenai teladan. Ya. Kenapa Paulus mengatakan, jadikan aku teladan? Di ayat yang pertama dia ngomong, ya, engkau telah melihat aniayaku, imanku, gaya hidupku, dan lain sebagainya. Karena Paulus sudah ngalamin. Paulus sudah mengalamin, makanya dia ngomong, ingat akan saya yang memberikan teladan. Dan Paulus mendapatkan teladan dari Yesus. Ya, saya mau kasih tahu malam hari ini, penderitaan memberikan kita kesempatan. Karena begini, penderitaan itu sama seperti kalau kita berbicara tentang analisis SWOT, maka kita berbicara tentang opportunity. Opportunity bisa menjadi dua, bisa menjadi kesempatan atau bisa menyebabkan kita menjadi gagal. Nah, tapi malam hari ini kita mau belajar bahwa penderitaan harusnya memberikan kita kesempatan untuk dapat memanifestasikan kemuliaan kuasa Allah melalui apa? Teladan hidup untuk orang lain. Sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ngerti maksud saya? Teladan itu penting buat kita. Ya. Nah. Teladan penting buat kita. Penderitaan memberikan kesempatan kita supaya kita bisa menunjukkan melalui teladan hidup. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu di tempat ini ada seorang ibu, bukan jemaat kita di tempat ini, tetapi sewaktu suaminya terbaring di rumah sakit Wahidin, waktu itu saya melayani kedukaan, ya, jadi pelayanan yang paling banyak saya layani untuk saat ini masih kedukaan. Gitu ya, saya entah kenapa mungkin dimulai dari kedukaan. Jadi kalau misalkan memanggil saya biasanya ya begitu ya, didoakan sakit, sembuh total. Gitu. Jadi waktu itu saya mendoakan orang dan orang itu kemarin ini dia meninggal, waktu kita pemakaman ternyata ibu ini hadir di sana. Terus dia datangi saya, Pak saya ingin juga dilayani. Karena saya ini dari Papua dan saya tidak punya gereja di tempat ini. Boleh enggak seandainya saya dilayani, suami saya yang sakit. Kemudian dia bercerita banyak, dia cerita begini. Sewaktu suami saya sakit, saya setia menemani. Dan saya sangat sedih sekali Pak. Tetapi setiap kali saya berdoa, saya memuji nama Tuhan, Tuhan menguatkan saya. Dan ternyata itu dilihat, karena dalam satu kamar di Wahidin itu kan ada banyak kasur. Jadi waktu dia memuji, menyembah Tuhan, dilihat sama tetangganya. Dan setelah selesai itu, dia kembali segar lagi. Mukanya bersinar, mukanya berseri. Dan dia ngomong, dia cerita. Kemudian banyak yang datangin dia cerita-cerita, kok ibu bisa setegar itu? Ya, dia bilang karena Tuhan Yesus yang menguatkan, karena Tuhan memampukan. Nah saat itulah penderitaannya berubah menjadi kesempatan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Nah kita juga wajib melakukan hal yang sama, yang ngerti katakan amin. Kalau ibu itu di dalam penderitaannya merawat suaminya bisa menjadi kesaksian. Engkau yang sehat, apa kabar? Menjadi kesaksian atau menjadi apa? Menjadi batu sandungan, gitu ya. Nah kita malam hari ini, mari kita berpegang teguh pada firman. Kita coba ingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus di dalam kehidupan kita. Cara yang kedua, bagaimana cara kita agar berpegang teguh pada kebenaran. Dalam Timotius 2 ayat 3, pasal 3 ayat 15 sampai ke 16 dikatakan begini. Ingatlah juga, disuruh mengingat lagi bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah kenapa harus kitab suci? Dijelaskan di kalimat berikutnya. Yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Anak muda, Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat itu ada di dalam kitab suci kita. Ada di dalam Alkitab kita. Yang ngerti katakan amin. Tahu artinya hikmat? Saya sudah pernah jelaskan artinya hikmat. Hikmat itu, saya silakan sedikit saya ulangi. Hikmat itu mengerti cara kerja sesuatu. Selain mengerti cara kerja sesuatu, mengerti kalau ada kesalahan di dalamnya. Ya. Yang ketiga, mengerti bagaimana cara memperbaiki yang itu. Makanya tadi dikatakan dia, kitab suci memberikan hikmat. Makanya nanti di ayat yang ke-16-nya, segala tulisan di dalam Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar dan lain sebagainya, menegur, memperbaiki dalam kesalahan. Kenapa? Karena di sana ada sumber hikmat.
Nah pertanyaannya buat kita semua malam hari ini, sudahkah kita sering membaca Alkitab kita yang adalah sumber hikmat? Sehingga kalau engkau berkata aku berpegang teguh pada kebenaran, tetapi engkau gak pernah baca Alkitabmu, gampang goyah, pasti. Ya. Pengenalan Timotius akan kitab suci membuat Timotius berpegang teguh pada kebenaran. Makanya kalau ingin bertahan, pastikan kita memiliki hikmat. Dan hikmat itu adanya di dalam pembacaan firman. Yang ngerti katakan amin. Makanya jangan cuma 1 minggu 1 kali baca firman pas di gereja. Ya, saya mohon maaf nih, bukan saya merendahkan Alkitab atau apa. Mohon maaf, kalaupun saya duduk-duduk lagi di kafe, dengerin orang lagi live music, saya buka Alkitab saya. Saya buka Alkitab saya di handphone, saya akan coba baca. Apa yang menarik, renungan apa hari ini, dimanapun. Ya. Coba perhatikan hidup kita, yang mana yang banyak kita lihat di handphone kita. Scroll IG, Facebook, ya, thread, atau kita sering lihat buka Alkitab, atau nggak punya aplikasi Alkitab dalam handphone kita. Enggak Kak, saya selalu bawa Alkitab yang fisik, wah luar biasa ya. Tapi dibaca, jangan cuma dibawa. Gitu. Ya. Nah saya mau kita semua belajar malam hari ini, mengertilah bahwa di dalam kitab suci kita ada hikmat Tuhan di dalamnya. Dan hikmat Tuhan itu yang akan membuat kita dapat teguh di dalam penderitaan kita. Makanya mulai sekarang, ayo komitmen, baca Alkitab kita. Baca. Ada orang yang saya tahu betul setiap hari membaca Alkitab karena di story-nya selalu ada ayat yang dibaca. Bagus, luar biasa. Bagaimana dengan yang lain? Hello? Sudahkah engkau baca Alkitabmu setiap hari? Enggak usah banyak-banyak lah. Anak-anak di pastori pun, saya dulu membaca 3 pasal setiap hari. Begitu anak-anak di pastori mulai banyak, saya mulai menurunkan kecepatan, tetapi sambil kita belajar bersama-sama. Sambil kita merenungkan bersama-sama. Penting buat kita karena di dalamnya ada hikmat Tuhan. Di dalamnya ada sebenarnya banyak persoalan dari hidupmu yang akan dijawab di dalamnya. Ya. Berikutnya, saya mau kasih tahu. Saat kita bertahan dengan memegang kebenaran, maka perhatikan penderitaan yang kita alami akan Tuhan ubahkan menjadi media atau saluran untuk membuat karakter kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Kalau kita berpegang teguh pada kebenaran, maka perhatikan. Apa yang menurut kita penderitaan itu malah akan mendatangkan berkat berupa pertumbuhan karakter kita. Kenapa? Karena saat kita membaca Alkitab, saat kita berpegang teguh pada kebenaran, saat itu sebenarnya kita sedang mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kita, bukan hanya melalui kita. Karena banyak orang Kristen yang maunya Tuhan bekerja melalui dia, tapi tidak mau Tuhan bekerja di dalam dia. Ya. Dengan kita bertahan pada kebenaran, Tuhan akan merubahkan itu. Ada sebuah cerita, seorang pemuda Kristen, ya bukan pemuda yang tersesat. Seorang pemuda Kristen menemui seorang jemaat, pendeta yang lebih tua lah. Dia ngomong begini, tolong doakan saya Pak Pendeta, saya ingin menjadi orang yang lebih sabar. Oh Pak Pendetanya, oke baiklah, saya akan doakan. Tuhan Yesus, anakmu datang, berikan dia kesulitan hidup Tuhan. Loh kaget dia, Pak Pendeta kok begitu? Pak Pendeta salah, doanya jangan seperti itu. Loh kamu kan minta kesabaran. Kalau kamu minta kesabaran, maka engkau harus mengalami kesulitan hidup. Supaya orang tahu engkau sabar seperti apa. Ngerti maksud saya? Melalui kesulitanlah kita belajar untuk bersabar. Nah ini orang sering lupa. Dia mau Tuhan bekerja di luar daripada dia. Sebenarnya mestinya Tuhan bekerja di dalam dia. Pemain musik saya panggil ke depan. Allah mengizinkan ujian kehidupan menimpa kita bukan untuk menghambat pertumbuhan kita. Tetapi justru sebaliknya agar pertumbuhan kita menjadi pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan yang signifikan di dalam Tuhan. Sepanjang apa? Kita berpegang teguh pada kebenaran. Nah perhatikan, saat kita berpegang teguh pada kebenaran, maka penderitaan yang kita alami akan menjadi kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ngerti katakan amin.
2 Timotius 4 ayat 17 berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Tutup Alkitabmu. Saya berdoa untuk setiap kita yang hadir malam hari ini, pada saat kita mengalami penderitaan, kita tetap berpegang teguh pada kebenaran. Yang ngerti katakan amin. Berpegang teguh pada kebenaran. Apa yang akan terjadi? Engkau akan memuliakan nama Tuhan. Pada saat engkau berpegang teguh pada kebenaran, berarti engkau mengizinkan Tuhan bekerja di dalam dirimu. Oleh karena itu, apapun penderitaan yang kita alami hari-hari ini, ya, baik itu kesalahan kita, kalau kesalahan kita cepat bertobat. Kalau itu karena pemberitaan Injil, karena kita berbuat baik, berpeganglah pada kebenaran dan izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita melalui penderitaan kita. Yang ngerti katakan amin. Kita bangkit berdiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang sama-sama katakan izinkanlah. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Naikkan pujian ini sekali lagi. Selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Katakan izinkanlah, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Malam hari ini kita mau mempersilakan Tuhan bekerja di dalam kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Dia beri yang terbaik Di waktu yang tepat, izinkanlah, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yuk sama-sama katakan Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Bukan melihat, Tuhan melihat Dia jadikan. sama-sama katakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat Dia jadikan semua. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Katakan Yesus mendengar sambil angkat tanganmu. Amin. Yes. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terus biar jemaat Tuhan senyanyikan pujian ini. Sungguh-sungguh angkat hatimu. Amin.
sekali lagi kita datang dan melihat Dia jadikan semua. Malam hari ini kalau kita menyanyikan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Salah satu cara Tuhan bekerja di dalam diri kita adalah persekutuan dengan tubuh darah Yesus. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di depan kita sudah ada roti dan anggur. Oleh karena itu malam hari ini, mari kau semua mengaku dosa di hadapan Tuhan sebelum kau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu barang siapa dengan cara yang tidak layak makan atau minum roti dari cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kau mulai mengaku dosa di hadapan Tuhan sebelum kau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni kami Tuhan. Mungkin ada kesalahan kami Tuhan. Sepanjang hidup kami, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini yang mendukakan hatimu Tuhan. Kami memohon ampun, mari ampuni dosamu. Mari mohon ampun, mari rendahkan diri di hadapan Tuhan. Di hadapan kaki Tuhan, kau tunduk. Ampuni Tuhan dosa kami Tuhan. Ampuni. Mari kau berkata-kata dalam hatimu. Keluarkan lewat mulutmu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Sucikan kami Tuhan, benarkan kami. Sehingga kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Biar Engkau melayakkan kami Tuhan.